Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat pagi dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat pagi adik-adikku di rumah, khususnya kelas 8 MTS Unggulan Salafi alias ini. Apa kabar adik-adikku semuanya? Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan nikmat sehat bagi kita semuanya. Amin. Baik, sebelumnya di sini kakak akan menjelaskan lagi. Di sini kakak kebagian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN kelas 8 semester 1. Dan kebetulan di sini kakak akan menjelaskan poin-poinnya terlebih dahulu. Yang pertama, kakak akan menjelaskan poin pembahasan di pagi hari ini. Yang pertama tentang kedudukan Pancasila. Yang nomor 2, di sini kakak akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila. Jadi ada 2 pokok pembahasan. Yang pertama itu kedudukan Pancasila, yang nomor 2 fungsi dari Pancasila itu sendiri. Baik, kita menginjak pembahasan yang pertama, yaitu tentang kedudukan Pancasila. Mungkin adik-adik sudah paham semuanya atau sudah pernah mendengar tentang penjelasan kedudukan Pancasila. Sebelumnya, istilah Pancasila itu sudah dikenal pertama kali awal oleh Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu melalui sidang BPUPKI atau Badan Usaha maksudnya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dulu pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, sekarang kedudukan Pancasila itu sebagai apa sih, adik-adik? Nah, jadi kedudukan Pancasila ini merupakan secara umum kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara. Nah, hal ini mempunyai maksud adalah Pancasila sebagai dasar yang digunakan untuk mengatur seluruh penyelenggaraan ketatanegaraan bangsa ini, bangsa Indonesia. Nah, ya gitu. Artinya seluruh peraturan-peraturan yang ada di perundang-undangan, yang ada di UUD 1945 harus sesuai, artinya tidak boleh menyimpang, tidak boleh berlawanan dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Itu kedudukan Pancasila secara sederhananya dari. Sekarang poin yang nomor 2, yaitu fungsi dari Pancasila itu sendiri. Secara umum, secara global, fungsi dari Pancasila itu sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, atau istilah kerennya itu way of life. Jadi fungsi secara umum Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life, istilahnya kerennya seperti itu. Maksudnya seperti apa? Artinya adalah seluruh aktivitas atau rutinitas masyarakat yang ada di Indonesia seluruhnya harus dalam kehidupan sehari harus sesuai dengan nilai-nilai dasar atau sila 5 yang ada di Pancasila itu. Jadi yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi masyarakat Indonesia harus meyakini atau takwa atau bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, seperti itu. Yang nomor 2 yaitu ketuhanan ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah kita harus cinta kepada sesama manusia. Kita harus memanusiakan manusia, kita harus adil dan beradab, mempunyai sopan santun, semacam itu. Yang nomor 3, persatuan Indonesia. Maksudnya adalah kita harus rela berkorban demi
kepentingan berbangsa dan bernegara ini. Apabila negara ini terancam, kita harus membantu seperti itu demi persatuan negara Indonesia. Yang nomor 4 yaitu kerakyatan ia dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya adalah setiap keputusan yang kita ambil itu harus melalui musyawarah terlebih dahulu agar mencapai mufakat. Di sini kita harus dituntut untuk menghargai pendapat orang lain, kita harus hargai. Itu sila yang keempat. Jadi di sini menuntut kebebasan berpendapat seperti itu. Yang nomor 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya adalah kita dalam berbangsa dan bernegara kita harus adil sama manusia. Adil bukan berarti sama. Yang dimaksud adil di sini yaitu proporsional. Ya, kita harus tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang seharusnya diberi, mana yang seharusnya tidak. Nah, itu namanya adil, bukan berarti rata. Suatu contoh, kita punya anak 2, yang pertama itu SD, yang kedua itu SMK. Apakah kita dalam memberi uang saku harus sama? Tidak, harus proporsional. Kalau SD ya 5.000, kalau SMP ya 10.000, seperti itu kurang lebih. Jadi itu namanya adil. Kalau sama-sama 5.000 itu bukan adil namanya, gitu ya. Lihat sikon dulu seperti itu. Nah, itu secara sederhana pembahasan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada 2 poin, kedudukan Pancasila dan fungsi dari Pancasila itu sendiri. Di sini kakak ambil benang merahnya, adik-adik, ambil kesimpulannya bahwasanya kita sebagai warga negara itu ya, harus mengamalkan nilai atau sila-sila yang ada di Pancasila, yang ada 5 itu. Nah, itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, apabila ada orang atau oknum-oknum yang ingin mengganti atau menghapus Pancasila, maka di sini negara Indonesia ini mengalami ancaman. Gitu ya, mengalami ancaman. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kalau sudah ada oknum yang berani mengambil atau mengganti atau merubah bahkan menghapus Pancasila, maka negara ini akan hancur. Yang namanya pondasi ibaratnya rumah, kalau pondasinya diambil atau ada atau hapus, pondasinya tidak ada, termasuk bangunan itu akan rubuh. Jadi Pancasila harus kita jaga bersama-sama. Mempertahankan Pancasila sama dengan mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Saya mempertahankan Pancasila sama saja dengan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, itu adik-adik. Baik, itu materi kakak di pagi ini. Untuk tugas adik yaitu kalian membuat video juga seperti kakak ini dengan materi yang sama, dengan poin yang sama, poin kedudukan dan fungsi Pancasila. Dikirim di grup ya PKN kelas 8. Itu urut-urutannya videonya. Yang pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama misalnya nama saya Majalani dari kelas 8 NTS Sekolah Salafiyah di sini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kemudian terakhir demikianlah penjelasan saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama salam, nomor 2 nama, 3 kelas, 4 penjelasan tentang apa, 5 salam penutup. Gitu adik-adik ya. Itu tugas adik-adik dikirim ke grup. Saya kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Terakhir motivasi dari kakak, kejarlah cita-cita meskipun nanti sampai ke atas tinggi sampai bintang kejora. Karena meskipun kedua kaki kita itu berinjak ke bumi jauh, tapi tidak ada atau tidak menutup kemungkinan asalkan kita ikhtiar berusaha, kita bakal berhasil. Karena Allah bersama dengan apa yang kita pikirkan, karena Allah atau Tuhan bersama dengan apa yang kita yakini. Gitu. Sekian dari kakak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, salam PKB. Belajar
berjuang tetaplah. Sampai jumpa.